Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Setia Muryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut KHD. Pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersamaan. Sebenarnya pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran yaitu dengan memberi ilmu buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan ialah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan yang dimaksud di atas adalah berpusat pada anak. Selain itu, sebagai guru, kita juga harus bisa menerapkan 3 semboyan KHD. Yang pertama ada ing ngarsa sung tuladha. Kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan, panutan kepada anak didik kita. Yang kedua ada ing madya mangun karsa, yaitu memberikan motivasi kepada anak didik kita. Dan yang ketiga ada tutwuri handayani. Sebagai kita memberi motivasi, kita juga harus bisa mendorong anak didik kita. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikiran yaitu saya hanya mentransfer atau menyampaikan materi saja. Kemudian saya juga hanya melakukan pembelajaran yang monoton, yang begitu-begitu saja. Yang ketiga ada memberi tugas sama rata, tidak membeda-bedakan kemampuan anak. Dan yang keempat, hanya melihat kemampuan anak saja saat ulangan. Jika saat anak ulangan nilainya bagus, saya anggap itu sudah berhasil. Dan jika nilai ulangan anak jelek, itu saya anggap saya adalah gagal sebagai guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang harus saya lakukan yaitu seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, saya harus melakukan pembelajaran yang menarik, penuh kesabaran, serta ikhlas penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Kemudian kita juga harus bisa mempelajari karakter murid. Dan yang keempat, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada murid sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas yakni 1. Dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Yang kedua, serta bisa menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai dengan KHD, yaitu berpikir, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Dengan menuntun berarti kita membimbing, mendidik, mengarahkan murid kita agar apa yang diharapkan tercapai sesuai dengan kodratnya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.